Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel S Prayogo. Hari ini saya akan memperlihatkan aktivitas saya, ya. Jadi saya hanya bertukar informasi saja dan kita bisa sharing apa yang saya lakukan pada hari ini. Jadi tema kita pada hari ini berbeda ya. Kalau kemarin kita coba ngobrol di seputaran nilam, dan hari ini saya lagi berada di kebun kelapa sawit saya. Jadi kita ngobrol persoalan kelapa sawit, dan kebetulan hari ini saya sedang ada agenda penyemprotan rumput karena eh, penyemprotan rumput yang saya lakukan pada kali ini kenapa saya lakukan? Karena ini kita sudah masuk musim penghujan dan mumpung masih ada eh, panas beberapa hari ini, sehingga saya agendakan untuk menyemprot gulma yang ada di sekitaran tanaman kelapa sawit saya gitu. Karena saya ada mau hambur pupuk di sekitaran tanaman kelapa sawit saya, sehingga saya akan melakukan proses penyemprotan yang kemudian nanti kita akan taburkan pupuk yang saya sudah siapkan. Baik, ayo kita lihat sama-sama persiapan saya. Jadi ini alat tempur saya. Ini saya bawa gerobak dari rumah yang digunakan untuk mengangkut air. Airnya saya ambil dari perumahan, jadi minta air tadi. Dan untuk obat sendiri, jadi untuk obatnya sendiri saya menggunakan jenis pembakar, yaitu mereknya Turmadan. Ini juga Turmadan yang ukuran 5 liter, ini yang 1 liter. Yang ini kenapa saya tidak menggunakan yang sistemik sampai tembus ke akar, karena saya khawatirkan jangan sampai nanti akar dari tanaman sawit saya itu berpengaruh terhadap pestisida yang saya gunakan. Hanya saja ada beberapa lokasi yang itu dia banyak kayunya, sehingga saya gunakan Promolon sebagai pembunuh gulma yang berbentuk kayu ya. Jadi kalau Promolon atau Sentalon itu dia pembunuh kayu gitu. Nah, jadi saya juga jaga-jaga jangan sampai nanti hujan datang, sehingga saya siapkan di sini perekat supaya sekalipun kena hujan nanti dia tetap lengket di gulma yang sudah disemprot gitu. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, proses penyemprotan ini saya hanya lakukan satu kali ini. Jadi penyemprotannya mau saya semprot secara total di bawah tanaman kelapa sawit saya, yang kemudian nanti kalau sudah tumbuh lagi rumput saya akan gunakan metode paras ya. Nah, jadi kalau menggunakan metode paras itu lebih bagus lagi, karena kenapa? Kalau pakai metode paras, rumput atau gulma yang kita paras itu bisa menjadi pupuk kompos bagi tanaman kelapa sawit kita gitu. Nah, untuk itu nanti proses perawatan kelapa sawit saya akan perlihatkan kepada sahabat-sahabat petani di seluruh Indonesia, karena ini harga TBS sudah mulai bagus, sehingga siapapun yang memiliki tanaman kelapa sawit itu wajib untuk merawatnya gitu, karena sangat sayang kalau misalnya kelapa sawitnya tidak dirawat, karena sekarang harganya itu sudah mencapai kalau di daerah saya 1.900 hingga 2.000 tergantung tahun tanam dari kelapa sawit kita. Nah, ini kita lagi mengisi tangki. Nah, untuk ukurannya sendiri saya pakai 180 mili dari 1 liter Turmadan itu. Kita akan lihat seperti apa tanaman kelapa sawit saya. Nah, ini nanti pasca penyemprotan saya mau gunakan ini ya, janjang kosong, karena kita tahu janjang kosong ini juga sebagai kompos. Nah, ini nanti saya akan buang simpan di antara tanaman kelapa sawit gitu. Jadi saya tidak pakai metode cincin, tapi saya taruh di antara tanaman kelapa sawit. Misalnya gini, ini yang kemarin saya sudah hambur ukuran 2 angkong di antaranya ya, antara sawit ini dengan sawit ini saya buang di sini, dan ini terlihat tandan janjang kosongnya sudah menjadi tanah dan terlihat akarnya sudah mulai muncul hingga di atas tanah ini. Nah ya, kita percaya bahwa janjang kosong ini dia memiliki kandungan kalium ya, karena hasil penelitiannya janjang kosong ini kalau dibakar ya, abu janjang kosong itu kalau
aplikasikan di tanaman kelapa sawit kita, maka 4 kilo abu janjang itu sama dengan 1 kilo KCl gitu. Nah, jadi kandungannya dia adalah kandungan kalium, sehingga sangat bagus untuk memperbesar buah, dan tanaman kelapa sawit kita tentu akan lebih bagus lagi. Nah, ini terlihat ada berapa buah yang kita akan rawat ya, dan ini nantinya juga saya akan lakukan proses pruning karena ada beberapa yang itu minta di pruning ya, seperti ini. Nah, ini nanti akan kita pruning sesuai dengan keberadaan dari buah kelapa sawit yang ada di pohon ini. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, saya minta maaf di channel saya ini itu saya ngobrolnya soal pertanian, sehingga nanti selain kita ngobrol seputaran tanaman nilam, kita juga ngobrol seputaran tanaman kelapa sawit karena kebetulan saya ada kebun kelapa sawit, sehingga kita nanti akan sharing-sharing juga persoalan kelapa sawit itu seperti apa gitu. Nah, karena banyak versi ya, banyak versi yang mengatakan bahwa proses pemupukan dari tanaman kelapa sawit ini itu mesti di sekitaran piringan dari kelapa sawit gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa pemupukan yang bagus itu dilakukan di jalur mati, pembuangan pelepah gitu, karena di situ lebih lembab dan akar dari tanaman kelapa sawit itu banyak yang mengarah ke janjangan pembuangan pelepah ini gitu. Nah, sehingga ini nanti akan jadi pembahasan lagi buat kita, yang pastinya bahwa tanaman kelapa sawit kita bisa mendapatkan kebutuhan nutrisi sesuai dengan apa yang diperlukan oleh tanaman kelapa sawit kita. Nah, ini kita lihat ya, ini nantinya yang akan kita pruning karena ini proses pemanenannya sudah menggunakan egrek, sehingga tidak bisa curi buah. Sangat sulit kalau misalnya mau curi buah tanpa menjatuhkan pelepah di bawah buah tersebut. Nah, sehingga ini masih ada sisa pelepah di bawah buah yang sudah diturunkan gitu. Nah, sehingga ini nanti kita akan pruning, kita bersihkan, dan kita akan buat songgo 2 dan 3. Nah, ini gulmanya, rumputnya seperti ini, banyak kayu-kayunya, sehingga saya tadi menggunakan promolon ya sebagai pembunuh kayu-kayu yang seperti ini, tanaman-tanaman yang keras. Nah, seperti ini. Nah, insya Allah ini bisa mati menggunakan promolon tadi gitu. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, jadi ini aktivitas saya. Ini aktivitas saya hari ini, yang kemudian nanti kita akan lanjutkan kembali aktivitas saya di seputaran tanaman kelapa sawit ini gitu. Nah, nanti ada agenda saya sedang panen ya. Nilam yang kita tanam 5 bulan kemarin itu sudah siap untuk dipanen. Nanti kita akan lihat bagaimana proses pertumbuhan dari tanaman nilam saya gitu, karena kemarin saya lagi tidak berada di sini, saya kurang lebih 1 bulan saya ada di luar, sehingga saya pikir tanaman nilam saya sudah umurnya tua, sisa menunggu waktu panen. Jadi saya tidak lihat bagaimana model tanamannya, dan mudah-mudahan nanti itu bisa tumbuh subur tanaman nilam kita, yang kemudian hasilnya nanti itu bisa bagus gitu. Karena untuk harga sendiri hari ini harga sudah 500.000 per kilonya gitu. Nah, mudah-mudahan harga minyak nilam ini terus naik, yang kemudian ini membuat keuntungan tersendiri bagi kita sebagai petani nilam gitu. Ya, jadi harga dari minyak atsiri itu sudah naik menjadi 500.000, yang kemudian ini mudah-mudahan menjadi spirit bagi kita untuk terus menggeluti tanaman nilam itu sendiri. Dan bagi siapapun yang memiliki kebun kelapa sawit, saya harus katakan, ayo kita sama-sama juga meningkatkan kualitas dari tanaman kelapa sawit kita, sehingga hasil produksi yang kita peroleh itu sesuai dengan harapan kita. Baik, terima kasih sudah mampir di channel saya, dan saya berterima kasih atas support dari sahabat-sahabat semua. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, mohon diluruskan. Mari kita diskusi di channel saya ini di seputaran tanaman atau di seputaran pertanian gitu. Nah, baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Saya Setio Prayogo, salam petani Indonesia,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.